Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Anjarwati, prodi S1 Gizi tingkat 1. Di sini saya akan mempresentasikan fungsi mikromolekul dalam tubuh, vitamin dan mineral. Yang pertama adalah definisi mikromolekul. Mikromolekul dapat didefinisikan sebagai segala bentuk molekul yang berukuran relatif kecil yang dapat digunakan bersama untuk membentuk makromolekul. Mikromolekul memiliki berat molekul yang rendah dan mengandung jumlah atom kecil. Mikromolekul berfungsi mengatur berbagai proses metabolik tubuh untuk menunjang fungsi kehidupan. Selain itu, makromolekul dapat diartikan sebagai segala bentuk molekul atau nutrien yang diperlukan tubuh dalam jumlah yang sedikit. Berbeda dengan mikromolekul, makromolekul memiliki ukuran yang relatif lebih besar dan dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang tinggi pula. Mikromolekul dapat juga merupakan senyawa paling sederhana atau monomer dari makromolekul atau polimer. Misalnya, protein merupakan makromolekul, sedangkan mikronya adalah asam amino. Dalam bab ini, pembahasan terkait mikromolekul akan difokuskan pada dua jenis, yaitu vitamin dan mineral. Yang kedua adalah vitamin. Vitamin merupakan senyawa organik yang dibutuhkan manusia dalam jumlah kecil. Sebagian besar vitamin yang diperlukan oleh tubuh manusia harus disuplai dari makanan, karena tubuh tidak mampu memproduksi sendiri ataupun karena tubuh menghasilkan dalam kadar yang sedikit. Setiap organisme memiliki kebutuhan vitamin yang berbeda-beda. Misalnya, manusia perlu mendapatkan pemasok vitamin C dari makanan. Akan tetapi, untuk anjing, tubuhnya mampu menghasilkan sendiri vitamin C yang dibutuhkannya. Bagi manusia, vitamin D tidak tersedia dalam jumlah yang cukup besar dalam makanan. Namun, bila terpapar dengan sinar matahari, manusia mampu mensintesis sebagian besar jumlah vitamin D yang dibutuhkannya. Masing-masing vitamin yang memiliki perannya tersendiri dalam tubuh, dan seseorang membutuhkan vitamin dengan kadar yang berbeda agar tetap sehat. Terdapat 13 vitamin yang sangat esensial bagi tubuh, yaitu vitamin A, D, E, K yang larut dalam lemak, dan B dan C yang larut dalam air. Secara umum, vitamin bertindak sebagai koenzim dari enzim-enzim yang berperan dalam jalur metabolisme tubuh. Adapun jenis-jenis vitamin, yang pertama vitamin A atau retinol. Vitamin A memainkan peran yang sangat beragam dan fisiologi tubuh, mulai dari penyusunan dalam pigmen mata hingga pengendalian ekspresi sejumlah gen penting. Tubuh memerlukan kadar vitamin A dalam kadar yang terlalu sedikit ataupun terlalu banyak. Vitamin ini akan menyebabkan penyakit gangguan serius. Terdapat dua jenis vitamin A yang berbeda. Yang pertama, vitamin A preformat dalam bentuk retinil ester dan diperlukan dalam daging, unggas, ikan, dan produk susu. Yang kedua, protein A diperlukan dalam buah-buahan, sayuran, dan produk nabati lainnya. Jenis provitamin A yang paling banyak umum dalam makanan dan suplemen adalah beta-karoten. Berdasarkan oksidasinya, vitamin A juga berada dalam 3 bentuk. Yang pertama retinol, dan asam retinoat. Retinol merupakan prekursor langsung dalam 2 metabolik aktif yang sangat penting. Retina yang memainkan peran penting dalam penglihatan
dan asam retinoat yang berfungsi sebagai pembawa gen intraseluler yang mempengaruhi transkripsi jumlah gen. Vitamin A tidak terdapat dalam tumbuhan, tetapi banyak tumbuhan yang mengandung karotenoid yang seperti beta-karoten yang dapat diubah menjadi vitamin A dalam usus dan jaringan lainnya. Sumber makanan dari vitamin A yaitu sayuran hijau, wortel, tomat, hati, minyak ikan, susu, dan telur. Gejala kelebihan dari vitamin A yaitu penglihatan kabur, nyeri tulang, pusing, mual, hipertensivitas terhadap cahaya. Beberapa karakter fungsi dari vitamin A yang dapat diketahui. Penglihatan retinal merupakan salah satu komponen struktural dari pigmen rhodopsin dalam sel batang dan kerucut retina yang peka terhadap cahaya. Jika jumlah vitamin A tidak cukup, penglihatan akan terganggu. Resistensi terhadap penyakit menular. Pada hampir setiap penyakit menular yang dikaji dalam kekurangan vitamin terbukti meningkatkan frekuensi dan tingkat kecerahan penyakit, maksudnya yang dilakukan terhadap anak-anak kurang gizi menunjukkan penurunan angka kematian yang signifikan akibat penyakit campak melalui penambahan suplemen vitamin A dalam makanan. Efek nanti reaksi ini memiliki jalur metabolik yang sangat kompleks, tetapi sebagian besar disebabkan oleh kebutuhan vitamin A dalam respon imun normal. Selain itu, dalam banyak penyakit infeksi yang berhubungan dengan reaksi inflamasi yang menyebabkan kekurangan sintetis protein pengikat retinol hingga mengurangi kadar retinol dalam sirkulasi darah. Pembentukan tulang. Agar dapat melakukan fungsinya, sel tulang bergantung pada ketersediaan vitamin A. Dalam reproduksi, kadar vitamin A yang normal sangat diperlukan untuk produksi sperma yang terlihat dari kebutuhan sel epitel spermatoid akan vitamin tersebut. Demikian pula siklus reproduksi normal pada wanita juga dapat sangat membutuhkan ketersediaan vitamin A yang cukup. Selanjutnya adalah vitamin D. Vitamin D merupakan steroid yang telah lama diketahui perannya yang penting dalam mengatur kadar kalsium dan fosfor tubuh, serta mineralisasi tubuh. Reseptor vitamin D terdapat dalam berbagai sel yang semakin membuktikan peran metabolik bagi tubuh. Istilah vitamin D sebenarnya dapat mengacu pada lebih dari satu anggota kelompok molekul steroid vitamin D. Dihasilkan di kulit hingga energi cahaya diserap oleh molekul prekursor 7-dehidrokloterol. Dengan demikian, vitamin D bukanlah vitamin yang sebenarnya karena individu dengan paparan matahari yang cukup tidak memerlukan suplemen dalam pembentukan makanan. Sumber lain vitamin D adalah termasuk tambahan telur, minyak ikan, dan jumlah tanaman seperti sayur bayam. Dalam tubuh, vitamin D terdapat dalam bentuk vitamin D atau R-Tegero harus dengan jumlah yang sangat sedikit. Sumber makanan dari vitamin D adalah minyak ikan, daging mentah, hati, putih telur, makanan terolifikasi. Agar dapat berfungsi dengan optimal, vitamin D baik sebagai D3 atau D2 harus dimetabolisme di dalam tubuh menjadi bentuk
hormonal aktif yang dikenal sebagai 1,2 hidroksikolakalsiferol. Transformasi ini terjadi dalam 2 langkah. Yang pertama, di dalam hati koleksiferal dihidrolisasi menjadi 25 hidroksikolekasiferol dalam enzim 25 hidrosilase. Yang selanjutnya, yang kedua, di dalam ginjal 25 hidrokolekasiferol dikonversi menjadi 1,25 hidroksikolekasiferol. Dengan bantuan enzim 1-alfa hidroksilase, vitamin D bersifat hidrofobik yang diangkut dalam darah dalam bentuk terikat dengan protein pembawa vitamin D dinding protein. Fungsi utama vitamin D adalah dalam memfasilitasi penyerapan kalsium di usus, juga menginisiasi penyerapan ion fosfat dan magnesium. Tanpa adanya vitamin D, kalsium dalam makanan tidak akan diserap sama sekali. Vitamin D juga merangsang ekspresi jumlah protein yang terikat dalam darah. Salah satu contoh protein pengangkutnya adalah kalbinin yang mengangkut kalsium melintasi sel epitel usus. Vitamin D juga berperan sebagai pengatur transkripsi protein metrik tulang yang menginduksi ekspresi osteokalsin, menekan estesin kolagen tipe 1. Dalam kultur sel, vitamin D merangsang defisiensi sel osteoklas. Diduga juga bahwa vitamin D memiliki peran esensial dalam pertumbuhan dan diferensiasi banyak jenis sel. Namun ini menunjukkan bahwa vitamin D memiliki efek fisiologis yang jauh lebih luas yang berperan dalam homeostasin mineral dan fungsi tulang. Selanjutnya adalah vitamin E atau tokoferol. Vitamin E merupakan molekul antioksidan terkait membran yang paling utama pada mamalia. Vitamin E ini memainkan peran dalam pencegahan kerusakan antioksidan pada membran berlipid dengan mengikat radikal bebas. Vitamin E bersifat hidrofobik dengan jalur penyerapan yang mirip dengan molekul lipid lainnya. Setelah dilarutkan dalam asam empedu, vitamin E ini kemudian diserap dalam sel epitel usus kecil dalam bentuk partikel lipoprotein yang disebut silomikron dan diangkut dalam tubuh di dalam darah melalui pembuluh limfatik. Sesampainya dalam sirkulasi, vitamin E kemudian akan dikemas ulang menjadi lipoprotein densitas sangat rendah dan disekresi kembali ke dalam darah. Pada akhirnya vitamin E diangkut dalam darah. Vitamin E dalam darah diangkut dalam berkait lipoprotein yang diambil dari jaringan di seluruh tubuh. Dalam tubuh, vitamin E disimpan dalam bentuk tetesan lemak pada sel jaringan adiposa. Adapun sumber makanan dari vitamin E, yang pertama minyak sayur, mentega, daging mentah, dan ikan. Gejala kelebihannya pendarahan, lemak otot, vertigo, mual, dan diare. Peran paling penting yang terkenal dari vitamin E adalah sebagai antioksidan. Dengan kata lain,
Vitamin ini menangkal radikal bebas seperti sumber oksidan hidrogen, peroksida. Radikal bebas dihasilkan oleh berbagai proses oksidasi dalam sel dan memiliki kemampuan untuk merusak membran, protein, dan asam nukleat. Dengan demikian, vitamin ini mencegah kerusakan oksidatif dan karena kelarutan dalam lemak yang juga penting dalam melindungi membran sel. Ketika menyerapkan radikal bebas, vitamin ini juga akan diubah menjadi radikal bebas itu sendiri. Radikal tokoferosil yang dihasilkan kemudian direduksi kembali menjadi tokoferol oleh beberapa molekul termasuk glutewan dan vitamin C. Selanjutnya, vitamin K. Vitamin K merupakan salah satu komponen utama dari sintesis beberapa protein yang mediasi proses koagulasi dan antikoagulasi. Kekurangan vitamin K akan terlihat dari kecenderungan tubuh penderita yang mengalami pendarahan berlebihan. Bila terjadi luka, setidaknya terdapat 2 bentuk K yang teridentifikasi di dalam. Yang pertama vitamin K dan yang kedua vitamin K2 yang merupakan senyawa turunan quinone. Sumber makanan dari vitamin K yaitu sayuran hijau, kacang-kacangan, daging ayam, alpukat, dan keju. Gejala kelebihannya jarang terjadi. Defisiensi pada bayi dapat menyebabkan gejala jaundice, anemia hemolitik, dan hiperlirubinemia. Vitamin K berfungsi sebagai koenzim karbosilase yang mengkatalisis karbosilasi reduksi asam glutamat pada protein tergantung vitamin K. Beberapa protein bergantung vitamin K yang penting adalah yang pertama protein koagulasi, faktor kedua ke-7, ke-9, dan ke-10. Yang kedua protein antikoagulasi, protein C, S, dan Z. Yang ketiga protein lainnya protein tulang osteokalsil, protein matrik gela, dan beberapa protein ribosom. Protein-protein tersebut melalui karbosilasi dapat aktif setelah mengalami modifikasi transpalasi melalui karbosilasi residu asam glutamat membentuk asam gamma karboksilat glutamat. Protrombin misalnya memiliki 10 asam glutamat di daerah terminal amino dalam protein yang dikarbosilasi. Tanpa vitamin K, karbosilasi tidak terjadi dan protein yang disintesis juga tidak aktif. Selanjutnya, vitamin C. Vitamin C adalah peran penting yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan yang normal. Bila kadar vitamin C ini terlalu tinggi, maka kelebihannya dibuat dari tubuh melalui urin. Kelebihannya akan dibuang dari tubuh melalui urin. Meskipun tubuh menyimpan banyak kadar rendah, namun konsumsi vitamin ini harus tetap dilakukan secara rutin. Kekurangannya dalam tubuh. Di dalam tubuh vitamin C ini vitamin C juga merupakan antioksidan fisiologis yang penting, telah terbukti dan meregenerasi antioksidasi lain di dalam tubuh termasuk vitamin E.
Studi ini menunjukkan bahwa sebagai antioksidan, vitamin ini dapat membantu mencegah dan menunda perkembangan kanker tertentu, penyakit kardiovaskular, dan penyakit lainnya. Sumber makanan dari vitamin C yaitu buah sitrus, sayuran hijau, kentang, stroberi, tomat, dan paprika hijau. Gejala kelebihan dari vitamin ini diare, mual, dan nyeri punggung. Penyerapan vitamin C diatur khusus oleh setidaknya satu protein transporter aktif. Sel mengkumulasi vitamin C melalui protein transport spesifikasi berikut. Selanjutnya adalah vitamin B. Vitamin B terdiri dari beberapa bentuk vitamin yang larut dalam air yang melakukan peran penting yang sangat terkait dengan erat dalam fungsi seluler, bertindak sebagai koenzim dalam beragam reaksi enzimatik, katabolik, dan anabolik. Peran kolektif vitamin B terlihat dalam beberapa aspek fungsi otak, termasuk reproduksi, energi, sintesis atau perbaikan DNA dan RNA, metilasi genomik dan non-genomik, dan sintesis berbagai neurokimia dan molekul pensinyalan. Beberapa jenis-jenis dari vitamin B. Yang pertama, vitamin B1 atau tiamin. Sumber makanannya adalah beras, coklat, sayuran hijau, kentang, dan pasta hati telur. Berfungsi sebagai koenzim tiamin piruvat dan terlihat dalam reaksi kataboksilasi, misalnya dalam oksilasi glukosa karena perannya dalam dekarboksilasi piruvat. Yang kedua adalah B2 atau riboflavin. Sumber makanannya adalah produk susu, sayuran hijau, kacang-kacangan hati, jamur. Berfungsi sebagai pembawa hidrogen dalam sejumlah reaksi oksidasi, reduksi, respirasi penting dalam mitokondria. Yang ketiga adalah B3 atau niacin. Sumber makanannya adalah daging, ikan, serealia, kacang-kacangan, dan jamur. Berfungsi sebagai pembawa hidrogen dalam proses penting seperti glikolisis siklus Krebs, dan fosforilasi oksidatif. Yang selanjutnya adalah B5 atau asam petotenat. Sumber makanannya adalah daging, serealia, brokoli. Yang fungsinya adalah merupakan enzim penting untuk oksidasi dan atau sintesis karbohidrat dan asam lemak. Selanjutnya B6 atau piridoksin. Sumber makanannya adalah daging, ikan, kacang-kacangan, pisang, dan kentang. Yang berfungsi sebagai koenzim untuk beberapa reaksi enzimatik, metabolisme protein, termasuk reaksi translokasi yang diperlukan untuk mensintesis asam amino. Yang selanjutnya adalah B7 atau biotin. Sumber makanannya telur, hati, sayuran hijau. Berfungsi sebagai koenzim untuk beberapa enzim yang mengkatalisis reaksi karbosilasi, dekarboksilasi, dan deaminasi. Selanjutnya adalah B9 atau folat. Sumber makanannya adalah kacang-kacangan, sayuran hijau, dan buah sitrus. Berfungsi sebagai koenzim dalam sintesis beberapa asam amino serta purin dan timin pada DNA. Kekurangannya biasanya terdampak pada kegagalan pertumbuhan dan anemia. Selanjutnya adalah B12 atau kobalamin. Sumber makanannya adalah ikan, daging, dan olahannya. Berfungsi sebagai jalur metabolisme defisiensi massal yang berdampak pada cacatnya sel darah merah atau anemia. Oke, yang ketiga adalah mineral.
Mineral merupakan golongan nutrisi yang sangat vital untuk menjaga kesehatan tubuh. Secara struktural, mineral termasuk senyawa anorganik karena tidak memiliki rangka karbon dalam tubuh mineral sel manusia. Mineral digunakan oleh tubuh manusia untuk pertumbuhan, perkembangan, pergerakan, produksi energi, serta pemanfaatan dan pemeliharaan homeostasis internal. Adapun jenis-jenis dari mineral, yang pertama kalsium, dengan sumber makanannya beras, coklat, sayuran hijau, kentang, pasta, hati, dan telur. Fungsinya adalah berfungsi sebagai pembentukan tulang, pembentukan gigi, transmilasi impuls saraf, kontraksi otot, aktivitas enzim dan pengontrolan denyut jantung, pembekuan darah, dan sekresi hormon. Selanjutnya adalah fosfor. Sumber makanannya produk bersusu, sayuran hijau, kacang-kacangan, hati, dan jamur. Fosfor ini berfungsi sebagai kofaktor dalam reaksi metabolisme, pembentukan dan pemeliharaan tulang, gigi, produksi enzim, metabolisme karbohidrat, asam amino, dan lipid, keseimbangan asam dan basa. Selanjutnya magnesium. Sumber makanannya daging, ikan, serealia, kacang-kacangan, jamur. Pertumbuhan ini berfungsi sebagai perbaikan jaringan, menjaga integritas tulang, gigi, dan metabolisme lemak, karbohidrat, dan protein, aktivitas enzim, aktivitas neuromuskular, dan respirasi sel. Selanjutnya adalah sodium. Sumber makanannya daging, serealia, dan brokoli. Berfungsi sebagai keseimbangan osmotik dan asam basa, pembentukan sel otot, transmisi impuls saraf, kontraksi otot jantung, transportasi nutrien dan senyawa limbah, penyerapan dan metabolisme karbohidrat dan asam amino, nafsu makan, mengontrol jaringan tubuh. Selanjutnya potasium. Sumber makanannya daging, ikan, kacang-kacangan, pisang, dan kentang. Fungsinya adalah fungsi otot dan syaraf, keseimbangan osmotik, air, dan pH, sekresi hormon, perkembangan embrio, aktivitas enzim, transportasi O2 dan CO2, sintesis protein, metabolisme karbohidrat. Selanjutnya klorin. Sumber makanannya telur, hati, sayuran hijau. Pemeliharaan tekanan osmotik dan cairan tubuh, respirasi, keseimbangan pH, darah, sekresi asam lambung, aktivitas enzim yang merupakan fungsinya. Sulfur. Sumber makanannya kacang-kacangan, sayuran hijau, dan buah sitrus. Dan fungsinya sintetis asam amino, detoksifikasi racun, metabolisme karbohidrat dan energi, komponen penyusun hemoglobin. Dari jenis mikromineral terdapat kromium, tembaga, fluor, iodium, besi, mangan, molybdenum, selenium, dan zinc. Jenis mineral ultratrans terdapat arsenik, boron, nikel, silikon, vanadium. Sekian dari presentasi saya. Bila ada kata dan pengucapan saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.